Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ketemu di mata pelajaran sosiologi untuk yang kesekian kalinya. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini saya akan menerangkan perubahan sosial dalam hal atau yang berkaitan dengan karakteristik perubahan sosial, di mana di slide di situ ada 4 poin yang nanti akan saya terangkan, dan ada beberapa poin-poin lagi yang mungkin tidak ada di slide ya, yang menurut kami itu cukup penting untuk biar kalian itu mengetahui. Yang pertama, karakteristik perubahan sosial, yaitu perubahan sosial terjadi di setiap masyarakat. Artinya adalah bahwa perubahan sosial itu ada di setiap masyarakat tanpa kecuali, di masyarakat modern ataupun di masyarakat yang tradisional atau bahkan masyarakat yang primitif. Jadi perubahan sosial itu pasti terjadi dimanapun ya. Kemudian walaupun laju perubahan sosial itu bervariasi, artinya antara satu daerah, antara satu wilayah, antara satu kota, antara satu desa itu berbeda, walaupun mungkin sama desanya ataupun sama kotanya gitu kan ya, levelnya level kota, level desa misalnya, itu juga bervariasi, berbeda-beda. Ada yang perubahan sosialnya itu begitu cepat, menerima unsur-unsur baru. Ada yang perubahan sosialnya itu lambat dalam menerima unsur-unsur baru. Jadi bervariasi sekali. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan sosial seringkali melahirkan kontroversi. Perubahan sosial memang melahirkan sebuah kontroversi. Ada perbedaan silang pendapat antara beberapa orang dalam mensikapi suatu perubahan sosial itu sendiri ya, terutama karena memperoleh variasi pemaknaan yang saling bertentangan. Nah, disinilah yang kita tekankan, terutama karena memperoleh variasi pemaknaan yang saling bertentangan. Karena persepsi dalam menanggapi suatu proses perubahan sosial antara orang dengan orang yang lain berbeda. Contoh misalnya guru masuk ke dalam ruangan, langsung tanpa sepengetahuan kalian, tanpa ada informasi seminggu atau 2 minggu sebelumnya, begitu guru masuk ke dalam ruangan langsung ulangan. Kira-kira apa yang terjadi? Apa sikap kalian dalam menerima ulangan itu? Di situ akan menimbulkan suatu kontroversi. Ada yang setuju, ada yang tidak. Orang yang tidak siap akan perubahan sosial pasti akan menolak, dan orang jika siap menerima perubahan sosial, atau orang yang menerima bahwa ini gurunya mau mengadakan ulangan, tujuannya adalah baik, maka orang itu akan menerima perubahan sosial. Kembali lagi, jadi perubahan sosial akan mengakibatkan kontroversi. Karena apa? Perbedaan pemaknaan yang saling bertentangan. Berikutnya, perubahan sosial seringkali berkembang pada arah yang sulit dikontrol. Memang biasanya perubahan sosial yang berkembang pada arah yang sulit dikontrol di sini biasanya yang berkaitan dengan perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan. Contohnya misalnya adalah bencana alam. Siapa yang tahu bencana alam itu akan terjadi? Misalnya gunung meletus, misalnya banjir, misalnya angin puting beliung dan lain sebagainya, tsunami misalnya. Tetapi memang bisa dikendalikan ya. Jadi perubahan sosial berkembang pada arah yang sulit dikontrol, itu maksudnya adalah seperti itu. Wabil khususon biasanya berkaitan dengan perubahan sosial yang berkaitan dengan alam. Kemudian perubahan sosial bisa terjadi ya, bisa jadi menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi dalam waktu yang bersamaan justru bisa merugikan pihak-pihak tertentu lainnya. Artinya bahwa perubahan sosial ini kalau kita sambung dengan perubahan sosial yang melahirkan kontroversi, misalnya tadi guru mau mengadakan ulangan tanpa informasi terlebih dahulu, langsung mengadakan. Untuk pihak-pihak tertentu yang siap menerima ulangan, maka dia tentu akan menguntungkan bagi dia. Tetapi untuk orang-orang yang belum siap tentu itu akan merugikan.
Kembali lagi, misalnya contohnya yang perubahan sosial yang terjadi menguntungkan pihak-pihak tertentu, misalnya adalah yang merasa si siswa itu misalnya IQ-nya atau IQ atau intelijensinya cukup bagus, maka itu akan menguntungkan bagi dia. Tetapi yang merasa, mohon maaf, IQ-nya atau intelijensinya yang biasa-biasa saja, biasanya dia akan merugi atau rugi bagi dia. Itu karakteristik perubahan sosial yang 4 yang ada di slide. Kemudian sedikit saya akan tambah karakteristik perubahan sosial yang lain ya. Jadi di kalau kita lihat di buku yang di halaman berapa itu ya, yang halaman kedua kalau tidak salah, itu bisa dibuka di situ bahwa tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang. Ini juga karakteristik perubahan sosial. Jadi tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang. Semua masyarakat pasti mengalami sebuah proses perubahan seperti dalam slide di sini. Cuma ada yang lambat dan ada yang cepat. Kemudian perubahan yang terjadi pada lembaga masyarakat tertentu diikuti pula oleh perubahan sosial pada lembaga sosial lainnya. Ini karakteristik yang berikutnya yang tidak ada di slide. Jadi perubahan dalam satu lembaga sosial tertentu akan diikuti di lembaga sosial yang lain. Yang lain akan diikuti oleh yang lain. Misalnya teman kalian tidak sekolah, maka akan terjadi sebuah proses perubahan di sekolahan itu. Yang dulunya ada kalian, sekarang kalian tidak ada karena kalian tidak sekolah. Sekarang kalian di rumah. Jadi di sekolahan akan terjadi perubahan sosial dan akan diikuti oleh perubahan sosial yang lain. Di mana? Di lembaga keluarga. Sekarang kalian ada di rumah. Yang biasanya kalian di rumah itu ke sekolah, sekarang di sekolah tidak ada karena kalian di rumah. Dan yang di rumah pun seperti itu. Yang biasanya kalian tidak ada di rumah karena kalian sekolah, sekarang kalian di rumah. Jadi perubahan jika terjadi sebuah proses perubahan di satu lembaga sosial yang satu, maka akan diikuti oleh lembaga sosial yang lain. Jadi artinya adalah perubahan sosial lembaga sosial satu dengan yang lainnya saling kait mengkait. Berikutnya, perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan disintegrasi. Perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan disintegrasi. Tadi sedikit saya singgung, hampir sama dengan yang ada di sini di poin yang di slide yang di sini, yaitu melahirkan kontroversi. Disintegrasi artinya adalah di sini adalah perpecahan. Ya, karena otomatis perubahan sosial yang mendadak, contohnya tadi adalah guru masuk langsung ulangan tanpa pemberitahuan, maka biasanya di situ akan terjadi sebuah disintegrasi atau perpecahan. Perpecahan artinya di situ adalah ada yang setuju dan ada yang tidak. Berikutnya, perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang-bidang tertentu saja. Jadi perubahan itu keseluruhan, tidak bisa dibatasi dalam satu bidang saja. Misalnya lembaga pendidikan tidak bisa. Berikutnya, dalam menghadapi perubahan sosial yang paling penting adalah bagaimana seorang menyikapi sehingga tidak terjadi korban perubahan tersebut, tetapi penentu perubahan. Artinya bahwa kita itu harus bisa mensikapi sebuah proses perubahan sosial. Jangan kita sebagai akibat dari perubahan sosial, tapi sebisa mungkin kita itu yang melakukan sebuah proses perubahan sosial. Itu karakteristik perubahan sosial yang tambahan ya. Ada 5 poin selain 4 poin yang ada di sini. Kami mohon, walaupun saya tidak menerangkan, saya tidak memberikan slide di 5 poin karakteristik perubahan sosial yang tadi, saya minta kalian juga bisa mempelajari. Lanjut, bahasan berikutnya yaitu yang harus kalian ketahui, yaitu teori-teori perubahan sosial. Teori-teori perubahan sosial yang pertama adalah teori siklus, yang kedua adalah perkembangan atau yang kita sebut dengan teori linier ya, kemudian gerakan sosial dan modernisasi. Lanjut, berikutnya kita masuk bahasan teori siklus. Di situ ada gambarnya ya. Teori siklus melihat perubahan sosial sebagai sesuatu yang berulang-ulang, memutar, seperti ini gambarnya, memutar.
Pola perubahan siklus adalah pola perubahan yang menyerupai spiral. Di sini misalnya ya digambarkan di situ ada dulu masyarakat itu adalah masyarakat primitif. Ya, kemudian naik menjadi tradisional, cukup maju. Kemudian naik lagi, kemudian menjadi modern. Setelah modern, kembali lagi menjadi masyarakat yang tradisional lagi. Kemudian kembali lagi masyarakat primitif lagi. Kemudian naik lagi menjadi masyarakat tradisional lagi. Kemudian modern, kemudian turun lagi ke tradisional dan seterusnya dan seterusnya. Jadi menyerupai spiral. Ini menurut teorinya Pitirin Surukin kurang lebih adalah seperti itu. Jadi yang namanya masyarakat nanti akan berubah seperti ini. Contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari, dulu manusia belum kenal yang namanya sepeda ontel, masih primitif, kemana-mana pakainya jalan kaki. Setelah sedikit modern atau sedikit maju, masyarakat tradisional sudah menggunakan sepeda ontel. Masyarakat modern tidak sepeda ontel lagi, sepeda motor, mobil dan sebagainya. Kalau kita lihat di masyarakat modern, itu sekarang mobil, sepeda motor sudah berubah lagi. Sekarang sudah mulai menggunakan sepeda ontel lagi. Kalau di kota-kota modern, di kota-kota maju. Dan itu kurang bagus. Kemudian banyak orang di kota-kota modern pun, ya, di kanan kiri jalan raya, di situ ada pedestrian atau tempat jalan kaki. Artinya apa? Banyak orang di sana yang suka jalan kaki. Ya, jalan kaki. Contoh kecil saja di Indonesia, di Jakarta setiap minggu ada Car Free Day. Berarti seperti primitif lagi, jalan kaki lagi, dan seterusnya seperti itu. Contoh lagi misalnya pertumbuhan seorang atau anak. Dulu dari bayi misalnya, bayi kemudian anak kecil, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian orang tua, ya, orang tua, maksimal orang tua, kemudian perilaku orang tua itu kalau usianya tambah tua lagi, tambah tua terus, maka pola pikirnya juga akan menurun seperti anak kecil lagi. Dan di titik di sini kemudian meninggal. Kemudian lahir bayi lagi, terus seperti itu menjadi anak kecil, dewasa, remaja, dewasa, kemudian orang tua, kemudian setelah orang tua dalam titik tentu, usia-usia tertentu, kemudian pola pikirnya berubah seperti anak kecil lagi, dan akhirnya seperti bayi lagi, dan seterusnya. Ini teori siklus. Contoh yang sederhana dalam teori siklus biasanya adalah berkaitan dengan mode atau gaya, cara berbusana misalnya seperti itu. Gaya rambut misalnya, gaya baju misalnya seperti itu di teori siklus. Jadi jangan lupa gambar ini yang harus kalian perhatikan. Jadi dalam teori siklus artinya adalah perputaran, berulang. Jadi perubahan sekarang itu merupakan perulangan, atau perubahan sekarang itu adalah dulunya pernah terjadi, kemudian terjadi lagi pada saat ini. Durasinya berapa tahun? Bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa 50 tahun, bisa 100 tahun, bisa 200 tahun. Yang jelas bahwa perubahan saat ini itu adalah perulangan perubahan yang terdahulu. Itu menurut teori siklus. Ya, contohnya lagi misalnya di sini adalah menurut teorinya Auguste Comte, ya, bapak sosiologi kita, bahwa masyarakat itu dulu tahap yang kita kenal adalah tahap perkembangan kepribadian atau tahap perkembangan ilmu pengetahuan. Ada tahap teologis, ada tahap metafisik, dan tahap positivisme. Itu teori siklus. Ya, itu tahap teori siklus, ya. Maaf tadi salah, ya. Itu jadi teori siklus itu perulangan perubahan yang pernah terjadi di masa dahulu. Lanjut berikutnya setelah teori siklus, yaitu kita masuk slide berikutnya adalah teori perkembangan. Teori perkembangan menurut teori ini
percaya bahwa perubahan dapat diarahkan ke titik tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kompleks. Jadi arahnya lurus ke atas, berbeda dengan yang namanya siklus. Kalau siklus mutar lagi, turun lagi, kemudian naik lagi. Kalau teori perkembangan tidak, lurus naik terus. Nama lain teori perkembangan itu adalah teori linier, arahnya ke atas. Kalau kita lihat di bagian di sini, masyarakatnya masih sama, primitif, tradisional, modern, sama dengan tadi siklus ya, primitif, tradisional, modern, sama. Tetapi dalam teori perkembangan tidak turun lagi, tapi masih naik ke atas terus, masih naik ke atas terus. Ya, di dalam teori perkembangan yang dicontohkan di sini adalah teorinya Auguste Comte tadi yang saya singgung. Jadi ada tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positif. Pada kelas 1 sudah diterangkan oleh guru ya tahap perkembangan ilmu pengetahuan. Tahap pertama yaitu tahap teologis, kemudian yang berikutnya adalah tahap metafisik dan tahap positif atau positivisme. Tahap teologis, dulu manusia itu sesuatu yang terjadi di masyarakat dalam dulu itu adalah karena kehendak Allah atau kehendak ilahi atau kehendak Tuhan. Sudah dari sananya. Kemudian seiring dengan pemahaman seorang, perkembangan otak manusia kemudian berubah dalam tahap teologis ke tahap metafisik. Apa itu tahap metafisik? Tahap peralihan dari kepercayaan terhadap unsur supranatural menuju prinsip-prinsip abstrak yang berperan sebagai dasar perkembangan kebudayaan. Contoh di dalam tahap metafisik itu adalah terjadinya pelangi itu karena bidadari turun dari kayangan. Itu hanya salah satu contoh saja. Orang makan kaca, atau kalau bahasa Jawanya orang makan beling, dimakan juga tidak apa-apa, mulutnya juga tidak apa-apa karena dia punya ilmu tertentu. Tetapi di dalam tahap positif ya, itu kalau orang makan kaca itu tentu rongga mulutnya pasti akan luka. Tapi orang-orang tertentu itu tidak masalah. Kalau orang-orang tertentu kok makan kaca kok mulutnya tidak apa-apa, itu berarti lahirnya ke tahap metafisik. Satu sisi itu tidak masuk akal, tapi satu sisi itu terjadi, ada, dan kita lihat betul. Berbeda dengan tahap positif, ya menurut teorinya Auguste Comte yang namanya positif itu adalah nalar dan masuk akal. Mengapa benda kalau dilempar ke atas jatuhnya ke bawah? Karena ada gravitasi. Mengapa terjadinya pelangi? Karena adanya pembiasan cahaya. Air yang dibiaskan karena cahaya. Air yang turun kemudian dibiaskan dengan cahaya sehingga melahirkan Wejiki Binio itu sendiri. Itu di dalam tahap perkembangan. Kemudian yang berikutnya lanjut tahap teori perkembangan. Di dalam teori perkembangan di sini bahwa perubahan sosial itu muncul karena ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu yang ada di dalam masyarakat. Ada kalanya menimbulkan gerakan sosial di mana sejumlah besar orang mengorganisasi diri untuk memperjuangkan perubahan. Titik poin di dalam teori perkembangan di sini adalah ketidakpuasan kehidupan dalam masyarakat. Kita tahu perubahan sosial itu salah satu unsur yang mendasari karena adanya memang ketidakpuasan. Contoh misalnya, urip kok koyo ngene, berarti di dalam diri seseorang itu sudah memunculkan benih-benih perubahan sosial, tidak puas. Tetapi di sini ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu yang ada di dalam masyarakat. Artinya di sini adalah kolektivitas, tidak sekedar hanya individu, tapi beberapa individu, kumpulan individu yang sama-sama tidak puas.
sehingga mengorganisir diri kemudian melakukan suatu pergerakan. Contohnya adalah kalau kita bicara sekarang tanggal 17 Agustus. Kemarin tanggal 17 Agustus contohnya adalah revolusi kemerdekaan, itu teori perkembangan. Karena ketidakpuasan masyarakat yang sudah bosan dijajah terus oleh Belanda dan Jepang, akhirnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia muncul dan akhirnya menentang, dan akhirnya titik kulminasi, titik maksimal perubahan sosial itu Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 45. Itu menurut teori perkembangan. Berikutnya yaitu teori modernisasi. Di dalam teori modernisasi melihat bahwa perubahan negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara industri di barat. Negara industri di barat itu adalah biasanya yang kita sebut adalah negara-negara Eropa, Amerika. Itu atau Australia mungkin, atau Kanada mungkin. Ya. Jadi itu karena kembali lagi di dalam teori modernisasi yang namanya modern itu berkaitan dengan teknologi, yang namanya modern itu berkaitan dengan pola pikir. Di dalam negara-negara terbelakang atau negara-negara berkembang, pola pikir untuk menuju ke hal yang ilmiah itu masih perlu digalakkan. Demikian juga dengan teknologi, masih perlu digalakkan, maksudnya perlu dikembangkan lagi. Ya, jadi negara modern nanti kita masuk ke subbab berikutnya yaitu modernisasi, ada sendiri bahasanya. Lanjut, berikutnya teori modernisasi selesai. Jadi kalau kita bicara teori-teori tadi, satu yang pertama adalah teori siklus, yang kedua yaitu teori linier atau teori perkembangan, kemudian yang ketiga adalah teori gerakan sosial, yang keempat adalah teori modernisasi. Walaupun ada dua teori yang tidak ada di slide di sini yang cukup penting dalam materi sosiologi, yaitu teori konflik dan teori struktural fungsional. Sekilas saya akan sedikit singgung teori konflik. Teori konflik itu muncul karena distribusi yang tidak merata. Distribusi apa? Distribusi sumber daya manusia yang tidak merata. Sehingga di sini mengakibatkan suatu konflik. Sekilas itu ya, nanti silahkan kalian bisa browsing di internet atau buka buku-buku berkaitan dengan teori konflik. Kemudian yang berikutnya yang teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional biasanya bertentangan atau kebalikan dari teori konflik. Kalau teori struktural fungsional bahwa distribusi yang tidak merata itulah sehingga masyarakat bisa berjalan. Ada orang kaya, maka ada orang miskin, sehingga kedua-duanya memberikan kesinambungan dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau orang kaya semuanya, yang miskin siapa? Kalau orang miskin semuanya, yang kaya siapa? Itu menurut teori struktural fungsional. Maka ada orang kaya, ada orang miskin, ada masyarakat desa, ada masyarakat kota, ada orang yang intelijensinya bagus, ada yang tidak bagus, ada yang cantik, ada yang tidak cantik, itu ada yang dan seterusnya yang berbeda-beda seperti itu untuk kesinambungan dalam kehidupan masyarakat biar masyarakat bisa berjalan. Itu menurut teori struktural fungsional. Jadi mempunyai fungsi masing-masing, berbeda dengan teori konflik. Kalau teori konflik, perbedaan itu mengakibatkan konflik. Ada masyarakat desa, ada masyarakat kota. Ada orang kaya, ada orang miskin. Orang miskin biasanya cenderungnya konflik dengan orang kaya, atau orang kaya biasanya cenderung konfliknya dengan orang miskin, seperti itu. Ya, itu hanya sekilas saja bahasan dari struktural dan teori konflik. Berikut kita masuk bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial yang pertama adalah perubahan cepat. Ya. Perubahan lambat, perubahan kecil, perubahan besar,
perubahan yang direncanakan, perubahan yang tidak direncanakan, perubahan struktural, dan perubahan proses. Oke, kita masuk ke bahasan perubahan cepat. Perubahan cepat adalah perubahan yang memakan waktu yang cukup cepat, namanya saja cepat. Ya, perubahan cepat, atau kalau kita lihat di buku itu bisa dikatakan di sini adalah revolusi. Mengapa revolusi, perubahan yang cepat? Karena perubahannya tidak memakan waktu yang cukup lama. Ya, revolusi cepat, jangan lupa perubahan yang cepat nama lainnya adalah revolusi. Revolusi adalah perubahan yang cepat yang menyangkut sendi-sendi dasar kehidupan manusia. Itu namanya perubahan cepat. Internet, teknologi masuk ke masyarakat, misalnya HP, Android misalnya, ya, masuk ke masyarakat kita dengan cepat, akan diserap dengan cepat, akan dipakai oleh masyarakat. Sampai-sampai pemulung pun sekarang sudah menggunakan Android atau HP. Apakah itu termasuk perubahan yang cepat? Iya, perubahan cepat, tetapi itu bukan revolusi. Apa bedanya antara perubahan cepat dengan perubahan revolusi? Silakan kalian jawab. Ya, ini sebagai pertanyaan kalian. Ya, bedanya perubahan cepat dan revolusi. Nanti dijawab, silakan kalian kalian jawab, tulis di buku tugas, kemudian bisa nanti kalian kirim ke email, ya, ke email saya yang kemarin sudah saya upload, ya. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan lambat. Perubahan lambat nama lainnya adalah evolusi. Mengapa dikatakan lambat? Karena perubahannya memakan waktu yang lama. Mengapa dikatakan lambat? Karena perubahannya itu kecil-kecil. Jadi rentetan perubahan-perubahan yang kecil yang memakan waktu yang cukup lama sehingga dikatakan lambat. Karena lambat. Contohnya adalah dalam perubahan yang lambat atau evolusi adalah teorinya Darwin bahwa nenek moyang manusia berasal dari kera. Itu, ya, perubahan lambat atau yang disebut dengan evolusi. Kemudian yang berikutnya yaitu perubahan kecil. Perubahan yang tidak ada sebuah proses perubahan tetapi tidak merubah sendi-sendi dasar kehidupan manusia. Biasanya di sini berkaitan dengan mode, gaya, atau yang tidak mempengaruhi struktur kehidupan dan tidak berarti bagi kehidupan masyarakat. Ya, kalau perubahan besar itu perubahan yang menyangkut sendi-sendi lembaga kehidupan masyarakat. Ya, jadi berkaitan dengan perubahan cepat dan lambat itu berkaitan dengan durasi waktu. Ya, kalau yang perubahan kecil dan perubahan besar itu berkaitan dengan merubah struktur lembaga masyarakat atau tidak. Kalau perubahan kecil, maka perubahan yang tidak merubah struktur kehidupan sendi-sendi dasar masyarakat. Kalau perubahan besar menyangkut perubahan sendi-sendi dasar kehidupan masyarakat. Berikut perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan namanya saja direncanakan, berarti di planning. Memang dikendaki di situ, direncanakan. Contohnya adalah perubahan kurikulum, APBN, undang-undang, itu direncanakan. Berikutnya kebalikannya, perubahan yang tidak direncanakan, namanya saja tidak direncanakan atau unplanned change, perubahan yang tidak direncanakan. Contohnya adalah perubahan yang tidak direncanakan adalah bencana alam, itu perubahan yang tidak direncanakan. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan struktural. Perubahan struktural adalah perubahan yang terjadi dalam struktur kehidupan masyarakat. Perubahan struktural adalah perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Misalnya adalah pemilihan Bupati Demak yang
sebentar lagi akan berlangsung. Di situ ada sebuah proses perubahan struktural. Mengapa dikatakan perubahan struktural? Di situ ada perebutan kekuasaan. Yang dulunya dia menjadi rakyat, kemudian dia mencalonkan diri menjadi bupati, kemudian akhirnya jadi, dan dia menduduki bupati untuk periode tertentu. Di situ berarti ada orang yang menjabat struktur di situ. Demikian juga misalnya yang dulu yang misalnya bupatinya yang incumbent misalnya nyalon, kemudian akhirnya dia tidak jadi misalnya saja, berarti yang dulunya dia bupati kemudian akhirnya dia tidak menjabat lagi menjadi bupati. Berarti di situ ada sebuah proses perubahan struktural di situ. Kalian harus tahu struktur itu artinya apa? Susunan di situ. Jadi ada perubahan susunan di situ. Yang berikutnya adalah perubahan proses. Perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Perubahan proses hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan yang sebelumnya. Jadi perubahan proses itu hanya sekedar menyempurnakan dari perubahan-perubahan yang terdahulu. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Kita telah mengikuti mata pelajaran sosiologi dari karakteristik perubahan sosial, kemudian teori-teori perubahan sosial, sampai ke bentuk-bentuk perubahan sosial. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup dengan bacaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.